Halo teman-teman SOCS semua, selamat pagi, siang, sore, maupun malam di mana dan kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kevin Charles dari jurusan Cyber Security dan saya adalah salah satu perwakilan calon Chairman of HIMTI 2022. Nah, teman-teman semua, saya berdiri di sini hari ini untuk menjelaskan dan menjawab 3 pertanyaan teman-teman semua, di mana kita biasa memiliki 5W dan juga 1H. Namun hari ini saya akan menjawab 2W dan juga 1H, yaitu what, why, dan how. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan what atau apa. Nah, apa sih yang menginspirasi saya menjadi salah satu calon Chairman of HIMTI 2022? Nah, yang menginspirasi saya sendiri adalah HIMTI itu sendiri. HIMTI seperti kita ketahui adalah salah satu HMJ yang ada di BINUS atau Himpunan Mahasiswa yang ada di BINUS. Nah, HIMTI merupakan kependekan atau singkatan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Percaya atau tidak, saya hanya mengikuti organisasi yang bernama HIMTI semasa hidup saya. Nah, teman-teman, yang menginspirasi saya kenapa HIMTI itu sendiri? Karena HIMTI telah memberikan saya rasa kekeluargaan, dan juga HIMTI adalah tempat saya mengembangkan soft skill serta mendapatkan pengalaman-pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Seperti yang teman-teman ketahui, saya telah menyebutkan bahwa HIMTI adalah organisasi pertama saya semasa hidup saya. Sehingga di HIMTI sendiri, saya merasakan kehangatan yang ada dan juga semangat-semangat yang telah diberikan oleh teman-teman HIMTI dan juga pengalaman-pengalaman yang telah diberikan kesempatan oleh kakak-kakak HIMTI sendiri. Nah, pertanyaan kedua, why atau kenapa? Kenapa saya mencalonkan diri sebagai salah satu calon chairman HIMTI 2022? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan kedua, yaitu why, saya akan menyebutkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah visi HIMTI itu sendiri. Visi HIMTI adalah menjadikan HIMTI BINUS University sebagai salah satu himpunan mahasiswa yang dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Nah, kenapa saya menyebutkan visi HIMTI? Karena visi HIMTI adalah cita-cita kita bersama selama saya berada di HIMTI. Yang saya tahu adalah visi HIMTI ini sudah ada sejak lama, dan saya akan meneruskannya di mana pada tahun 2025 saya percaya HIMTI BINUS University akan menjadi salah satu himpunan mahasiswa yang dikenal se-Asia Tenggara. Nah, adapun target baru yang telah dibuat pada tahun ini, yaitu kita akan melakukan proses merging dengan HIMTI 5 region lainnya, yaitu region Bandung, region Malang, region Senayan, region Kemanggisan, dan juga region Alam Sutra. Nah, proses merging ini diidekan pada tahun ini. Nah, alhasil apa sih target saya yang sebenarnya? Nah, target saya adalah menyempurnakan proses merging tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, proses merging membutuhkan suatu tahapan dan suatu proses yang cukup lama, di mana kita menggabungkan 5 region menjadi satu kesatuan dan satu solidaritas, yang dimana saya percaya dengan menyempurnakan proses merging tersebut, maka HIMTI BINUS akan bisa mencapai cita-citanya dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga saya menawarkan 2 proker unggulan. Yang pertama adalah HIMTI Appreciation Day. Jadi, sesuai dengan namanya, HIMTI Appreciation Day adalah hari di mana kita mengapresiasi aktivis-aktivis HIMTI yang telah berkontribusi selama menjadi aktivis HIMTI tersebut sendiri. Nah, jadi apa sih bentuk apresiasi yang akan saya berikan? Nah, bentuk apresiasi yang akan saya berikan berupa e-certificate yang berisikan kontribusi-kontribusi aktivis tersebut selama menjadi aktivis HIMTI selama 1 tahun. Nah, proker kedua yang saya tawarkan adalah HIMTI Cakep. Nah, sesuai dengan namanya, HIMTI Cakep sendiri terinspirasi oleh saya dari acara perlombaan Koko Cici maupun perlombaan Putra dan Putri Indonesia. Acara ini akan memilih sepasang mahasiswa, yaitu di mana satu mahasiswanya adalah laki-laki dan satunya lainnya adalah perempuan, dan sepasang ini yang akan menjadi panutan dan contoh bagi mahasiswa-mahasiswi SOCS ke depannya. Nah, acara ini tidak hanya untuk aktivis HIMTI saja, namun juga untuk teman-teman SOCS semua. Jadi bagi kalian yang nantinya berminat, akan bisa mengikuti acara ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kampanye saya. Dan juga tidak bosan saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap stay safe dan juga menjaga protokol kesehatan yang telah ditawarkan oleh pemerintah demi kebaikan dan keamanan kita semua. One family, one goal, stretch your bravery and solidarity wings. Hai semua, perkenalkan namaku Jason Jeremy Wijadi, tapi tolong dipanggil JJ aja. Umur 19, jurusan Computer Science, kampus Senayan, hobi foto-foto, Covid. baca manga, Woi,
dan musik. Oke, itu udah cukup tentang aku ya. Mari kita lanjut ke penjelasan lebih teknikal. Jadi tahun ini, HIMTI dan himpunan-himpunan lainnya akan memulai merger antara 5 region BINUS University, yaitu Kemanggisan, Alam Sutera, Senayan, Bandung, dan Malang. Dalam kesempatan kali ini, region di luar Kemanggisan dan Alam Sutera juga dapat beradu untuk menjadi ketua umum atau chairman HIMTI yang berikutnya. Saya, sebagai representatif kampus Senayan, ingin melihat bagaimana sih HIMTI sudah berjalan dari tahun ke tahun, bagaimana sih apa saja yang sudah dijalankan dapat diterapkan untuk semua region bersama. Target saya untuk HIMTI adalah untuk membuat para anggota HIMTI menjadi sebuah pengaruh yang positif atau positive influence dimanapun mereka akan pergi di masa depan, dengan mementingkan perkembangan dan pertumbuhan diri, serta juga membangun landasan atau fondasi dalam merger 5 region ini. Tahun pertama dari suatu perubahan besar pasti akan susah. Tetapi ini semua harus dijalankan secara perlahan dan bersama dalam upaya untuk mencapai visi besar HIMTI, yaitu untuk menjadikan HIMTI BINUS University sebagai himpunan mahasiswa yang dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Sekarang sudah tahun 2021. Hanya tinggal sisa 4 tahun lagi untuk mencapai realisasi itu. Dari merger 5 region ini, semakin memungkinkanlah kita semua untuk dapat mencapai visi itu. Saya memiliki 2 program unggulan. Pertama, HIMTI Pioneers. Jadi di HIMTI Pioneers ini, HIMTI akan bekerjasama dengan startup untuk membuat sebuah kompetisi di mana kemampuan para pesertanya akan diuji untuk memenuhi kebutuhan startup dalam pastinya bidang teknologi. Para pemenang akan mendapatkan hadiah tunai untuk hasil kerja keras mereka dan juga mendapatkan prioritas dalam kesempatan bekerja. Kedua, Binary Camp. Kesehatan digital pastinya sangat penting untuk para mahasiswa SOCS, apalagi karena kita bekerja di depan layar dalam jangka yang lama. Binary Camp memberikan kesempatan kita semua untuk melakukan kegiatan outdoor dan kembali lagi dengan alam. Ini juga kesempatan kita untuk bersosialisasi lebih dalam di luar lingkungan perkuliahan. Jadi itu saja, silakan coblos saya jika Anda suka. Yang penting ingat semua, HIMTI alone weak, tapi HIMTI together strong. Dengan ini, saya, Jason Jeremy Wijadi, mengucapkan terima kasih. Salam sukses semuanya. Halo teman-teman Asosias, perkenalkan nama aku Dina Maharani dari jurusan Teknik Informatika sebagai salah satu calon ketua umum HIMTI 2022. Mendapatkan banyak pelajaran berharga, keluarga baru yang membuatku nyaman dalam mengeksplorasi dan mengembangkan diri, serta rasa ingin berbagi pengalaman baik yang sama kepada orang lain menjadi alasanku mencalonkan diri sebagai ketua umum HIMTI. Visi dari HIMTI adalah menjadikan HIMTI BINUS University sebagai himpunan mahasiswa yang dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk mendukung visi tersebut, maka targetku apabila aku terpilih sebagai ketua umum HIMTI untuk tahun 2022 adalah menyamakan kultur kerja dan solidaritas untuk semua region HIMTI serta berkontribusi kepada School of Computer Science melalui program kerja yang membangun. Mulai tahun 2022, HIMTI BINUS akan melakukan merging yang menjadikan HIMTI sebagai organisasi yang memiliki 5 region. Berdasarkan latar belakang tersebut, aku merasa perlu adanya penyesuaian kultur dalam bekerja. Selain itu, aku juga ingin mempertahankan dan meningkatkan rasa solidaritas yang ada di HIMTI saat ini untuk semua region. Aku juga berharap dengan adanya usaha untuk membangun internal dari HIMTI, maka HIMTI juga dapat berkontribusi kepada ruang lingkup yang lebih luas dimulai dari jurusan, kampus,
bahkan negara sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi dari HIMTI. Berdasarkan target yang sudah aku sebutkan sebelumnya, aku telah menyiapkan 2 program kerja unggulan yang dapat mendukung tercapai target tersebut. Program kerja yang pertama adalah HIT atau HIMTI Internal Tournament. Program kerja ini memiliki tujuan untuk mendekatkan hubungan antara aktivis dan pengurus dari berbagai region. Pada program kerja ini, nantinya aktivis dan pengurus akan dibagi ke dalam beberapa kelompok besar yang anggotanya berasal dari berbagai divisi dan region untuk melakukan perlombaan. Lomba yang dilaksanakan dapat berupa lomba fun games maupun lomba yang membutuhkan skill dari divisi yang ada. Harapannya, setelah mengikuti acara ini, hubungan antara aktivis dan pengurus dari berbagai region semakin solid dan erat. Program kerja unggulan yang kedua adalah Celebrating Technology with HIMTI. Program kerja ini memiliki tujuan untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dalam ruang lingkup masyarakat yang lebih luas. Nantinya, program kerja ini akan memiliki 3 rangkaian acara. Acara yang pertama adalah kegiatan mengajar atau edukasi kepada masyarakat yang belum terekspos terhadap dunia computer science. Selanjutnya ada lomba inovasi teknologi dan mini bootcamp yang ditujukan untuk semua orang, baik mahasiswa SOCS maupun kalangan umum. Dengan adanya program kerja ini, aku berharap HIMTI dapat menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa SOCS untuk mengembangkan diri dan berkontribusi langsung kepada masyarakat. Demikian yang bisa aku sampaikan untuk kampanye calon ketua umum HIMTI 2022. Akhir kata, jangan lupa pilih Audina untuk jadi chairman HIMTI 2022 ya. Selamat siang Ibu Bapak dosen, mahasiswa School of Computer Science, dan juga mahasiswa Faculty of Computing and Media. Selamat datang di debat calon Ketua Umum HIMTI 2022. Perkenalkan, nama saya Livia Cornelia dan rekan saya Kevin Samandaria. Kami berdua yang akan memadu debat pada hari ini. Debat hari ini akan dilaksanakan dalam 4 segmen, di mana masing-masing segmen akan berlangsung selama 30 menit. Pertama, kita akan mengangkat tema HIMTI sebagai wadah bagi mahasiswa SOCS dan FOCM. Segmen kedua akan mengangkat tema perwujudan misi HIMTI. Segmen yang ketiga akan membahas mengenai program kerja baru yang sudah direncanakan oleh masing-masing calon ketua umum. Dan segmen keempat merupakan pertanyaan tambahan yang akan diberikan pada saat prosesi debat. Untuk masing-masing segmen, dimulai dengan moderator menyampaikan pertanyaan sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Masing-masing calon diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Setelah itu, masing-masing calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan untuk calon lainnya dan akan langsung ditanggapi oleh calon yang dituju dengan batas waktu masing-masing sebanyak 2 menit. Baik, langsung saja kita panggil ketiga calon ketua umum HIMTI 2022. Calon nomor 1, Kevin Charles. Calon nomor 2, Jason Jeremy. Calon nomor 3, Audina Maharani. Untuk ketiga calon ketua, saya persilakan untuk menyalakan kamera. Selamat datang kepada ketiga calon Ketua Umum HIMTI 2022. Langsung saja kita mulai segmen pertama dengan tema yaitu HIMTI sebagai wadah mahasiswa School of Computer Science dan Faculty of Computing and Media. Pertanyaan di segmen pertama ini adalah, dengan mengingat misi HIMTI untuk memperkuat ikatan antar sesama anggota keluarga HIMTI, dan menanamkan serta mengembangkan sikap profesional dalam setiap individu di dalam HIMTI, tolong jelaskan apa yang bisa kalian berikan untuk seluruh mahasiswa School of Computer Science dan Faculty of Computing and Media, selain dari benefit dari poin SAT dan juga pengalaman event. Saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada kakak moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kevin Charles sebagai calon
calon Ketua HIMTI 2022 akan menyampaikan jawaban saya terkait pertanyaan tersebut. Baik, mengenai HIMTI sebagai wadah SOCS dan juga FOCM, kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya selain dari poin S1 dan juga pengalaman event, kita tentunya di dalam HIMTI akan memberikan training-training yang berupa seperti training desain, hard skill, yang termasuk dalam soft skill, dan juga training public speaking yang bisa membuat mahasiswa-mahasiswa SOCS dan juga FOCM mengembangkan minat dan juga bakat terkait dengan hard skill maupun soft skill. Selain itu, mengingat dengan cara memperkuat ikatan, saya tentunya akan memperbanyak acara-acara bonding yang pastinya hal ini akan menambah ikatan-ikatan antara mahasiswa SOCS maupun FOCM, walaupun mereka berbeda region. Karena HIMTI sekarang telah menaungi 5 region, sehingga acara yang akan saya buat tentunya sangat welcome banget kepada 5 region tersebut. Sekian dari pendapat saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawaban yang diberikan. Saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih moderator. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam Minusian. Nama saya Jason Jeremy dari kampus Senayan, dan saya sekarang ini ingin menjadi salah satu calon ketua umum untuk HIMTI. Untuk pertanyaan apa yang bisa kami berikan kepada mahasiswa SOCS dan juga FOCM selain SIT dan juga event. Yang pertama menurut saya itu adalah pengalaman organisasi. Karena juga dengan sebagaimana kita tahu, HIMTI pun sekarang sudah mulai merger antara 5 region. Pengalaman organisasi dengan bisa bekerja sama dengan aktivis dan juga pengurus lainnya, mau itu dari sesama region ataupun dari region dari kampus lain pun juga menjadi salah satu hal benefit yang bisa diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswa SOCS dan juga FOCM. Dan seperti calon nomor 1, Kevin Charles sudah ngomong, hard skill dan soft skill pastinya juga terlatih dari melewati pengorganisasian ini. Adapun juga pokok-pokok yang nanti kita pun juga akan menjalani dalam bentuk untuk secara bonding dan juga outing demi memperbaikikan relasi antar aktivis dan juga pengurus, bukan juga dari satu region tapi juga region-region lainnya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Selamat siang semuanya, nama saya Audina Maharani sebagai calon ketua umum HIMTI nomor urut 3. Sebagai anggota dari HIMTI, apa yang bisa saya berikan selain benefit SAT dan pengalaman event adalah sebenarnya dari program kerja HIMTI yang sudah ada saat ini juga cukup membantu seluruh mahasiswa SOCS dan FOCM secara akademik, seperti program responsi yang menurut saya sangat membantu dalam sisi akademik sebelum UTS dan UAS. Selain itu, banyak juga workshop dan seminar yang dapat memberikan knowledge atau pengetahuan baru yang tidak disampaikan pada kelas biasanya. Selanjutnya, untuk aktivis, saya setuju dengan teman saya Kevin Charles dan Jason Jeremy. HIMTI sebagai wadah juga dapat memberikan training yang melatih soft skill dan hard skill. Hard skill itu dapat berupa training desain, maupun public speaking seperti yang sudah Kevin Charles sampaikan tadi, juga dengan soft skill yaitu kemampuan manajemen dan berkomunikasi dengan orang lain, karena bukan hanya saat membangun event, bukan hanya hasil yang didapatkan menurut saya bukan hanya event, tetapi juga mengarah kepada perkembangan soft skill dari pribadi masing-masing. Sekian jawaban saya untuk kasus ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari salah satu calon. Kepada calon nomor 1, saya persilakan. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada kakak moderator. Berikut saya akan memberikan tanggapan terhadap jawaban dari
calon ketua HIMTI nomor urut 2, Jason Jeremy, saya cukup setuju dengan pendapat Anda dan sangat setuju banget, terutama dalam membuat acara-acara ikatan, acara-acara bonding antar region, karena kita masih dalam proses merger sehingga kita membutuhkan hal tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin lebih ke bagaimana Anda mengembangkan sikap profesionalitas gitu dari seluruh mahasiswa SOCS dan FOCM, karena seperti yang kita tahu, yang selama ini yang dilatih sikap profesional maupun soft skill-nya adalah lebih ke anak-anak aktivis HIMTI, sedangkan kita tahu anak-anak di luar aktivis HIMTI termasuk dalam anggota-anggota pasif HIMTI. Nah, saya ingin mengetahui jawaban Anda atau tanggapan Anda terkait dengan sikap profesionalitas yang bisa dilatih di luar dari mahasiswa-mahasiswa yang menjadi aktivis HIMTI. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih calon nomor 1 Kevin Charles untuk pertanyaannya. Pertanyaan itu terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan sikap profesionalitas bagi para HIMTI member yang bukan aktivis dan juga pengurus ya. Dari situ sih saya merasa kita bisa mengikut sertakan mereka dalam mungkin sebuah proker di masa depan di mana mereka bisa terlatih untuk bekerja dalam satu tim dalam mengerjakan sesuatu. Mungkinkah itu antara kompetisi atau bagaimana? Contohnya merupakan salah satu program kerja saya sih, itu namanya HIMTI Pioneers, di mana mungkin satu grup akan bisa bekerja sama dalam membuat suatu website untuk startup demi mendapatkan hadiah dan segalanya. Dari situ pun sikap profesional dalam arti untuk bisa bekerja sama dalam sebuah tim dan juga bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau startup dalam bidang kebutuhannya mereka dan juga keinginan mereka yang mau diadakan di mungkin websitenya itu terlatih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk menanggapi salah satu calon. Kepada calon nomor 2, saya persilakan. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya mau menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada calon nomor 3, Audina Maharani. Tadi udah ngomong ya, kalau dari HIMTI sendiri itu kita sudah mempunyai banyak proker yang terkait dengan akademik, workshop, seminar, dan segalanya. Sampai pun desain pun juga terikut serta kan. Nah, pertanyaan saya tuh dari sisi untuk program kerja baru atau mungkin dari acara dan sebagai juga bisa mewadahi mahasiswa FOCM juga yang sekarang ikut ya dalam HIMTI ini. Bagaimana Anda bisa membuat para mahasiswa FOCM juga yang baru untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ini, karena masalah kan pokok yang sudah ada yang kita sudah diadakan kan berkaitan dengan bahasa perantara bahasa Indonesia, tapi juga ada mahasiswa yang kurang bisa berbahasa Indonesia. Nah, untuk sisi dari inclusiveness-nya itu bagaimana ya dari Anda untuk bisa menghandle-nya? Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Jason Jeremy atas tanggapannya. Saya setuju dengan untuk membuat proker yang sudah ada itu lebih inklusif, apalagi kepada teman-teman FOCM dengan kendala bahasa yang ada. Menurut saya untuk mengatasi hal tersebut bisa diatasi dengan penyampaian 2 bahasa, ataupun kalau misalnya yang tadi saya sudah bilang seperti responsi, itu kan model kegiatannya seperti kelas ya, jadi kan bisa disesuaikan oleh region masing-masing, jadi lebih fleksibel aja sih. Kemudian untuk kayak seminar dan workshop itu, untuk membuat lebih inklusif, saya sadar bahwa tidak semuanya bisa langsung dibuat dengan 2 bahasa. Tetapi ada juga opsi lain untuk membuat seperti seminar internasional maupun seminar yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga semua orang dapat merasakan manfaat yang sama
walaupun dari mungkin topik seminar yang berbeda atau kesempatan yang berbeda, tapi setidaknya menurut saya itu merupakan langkah untuk membuat HIMTI sebagai organisasi yang lebih inklusif kepada semua orang. Sekiranya begitu jawaban dan tanggapan saya kepada Jason Jeremy, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan tanggapan kepada salah satu calon. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi pernyataan dari calon nomor 1, yaitu Kevin Charles, mengenai kegiatan bonding sebagai usaha untuk mendekatkan anggota dari HIMTI, yang berasal dari Fakultas Asosiasi maupun FOCM. Saya ingin bertanya bagaimana Anda membuat kegiatan bonding yang bersifat inklusif atau bisa merangkul semua orang, mengingat sekarang HIMTI akan memiliki 5 region yang jaraknya jauh dan ada beberapa kendala terutama bahasa. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada kakak moderator dan juga terima kasih kepada calon ketua HIMTI nomor urut 3 yaitu Odina Maharani atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Nah, terkait dengan acara bonding, seperti yang kita ketahui, acara bonding itu bertujuan untuk mengikatkan relasi yang sudah ada atau mempererat ikatan-ikatan yang sudah ada. Nah, bagi ikatan yang belum ada, tentunya akan kita buat dengan acara bonding ini. Nah, terkait dengan kedepannya acara bonding seperti apa yang akan saya buat, saya ada planning kedepannya membuat acara bonding yang melibatkan 5 region sekaligus, yaitu membuat perlombaan internal antara aktivis-aktivis HIMTI, sehingga kita sebagai aktivis-aktivis HIMTI, walaupun berbeda region, kita juga dapat melibatkan aktivis dari region lainnya dalam berpartisipasi dalam acara bonding ini. Selain dari itu, tidak hanya acara bonding saja, cara bonding yang lebih baik ada juga dalam penyediaan panitia acara, sehingga kita bisa kenalan dengan salah satu aktivis dari region lain gitu, atau beberapa aktivis dari region lain. Jadi dengan adanya sebuah panitia acara, kita akan mengusahakan bahwa setiap region menyediakan 1 ataupun 2 orang, setidaknya 1 ataupun 2 orang dalam kepanitiaan tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan region-region lainnya, bonding tersebut akan langsung terbuat tanpa harus kita mengusahakan acara-acara bonding tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, melalui bekerja bersama atau teamwork, kita bisa membangun ikatan atau relasi dengan jauh lebih mudah. Sekian dari tanggapan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon urut nomor 1 atas jawaban yang diberikan. Demikian segmen pertama kita sudah selesai. Kita akan langsung masuk ke dalam segmen kedua dengan tema merealisasikan visi HIMTI. Pertanyaan pada segmen kedua ini adalah, visi HIMTI adalah untuk menjadi organisasi yang dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada di HIMTI, apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua umum untuk membawa HIMTI ke langkah selanjutnya dalam mencapai visi tersebut? Untuk calon nomor 2, silakan memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Silakan calon nomor 2 untuk memberikan jawaban, karena timer akan dimulai 30 detik lagi.
Silakan calon nomor 2, timer sudah berjalan. Saya persilakan Jason Jeremy sebagai calon nomor 2 untuk memberikan jawaban. Oh, oke. Maaf, saya tadi pikirnya ini calon pertama. Mari kita mulai jawabannya aja ya. Jadi kita ngomong lagi untuk visi HIMTI ya. Visi HIMTI itu merupakan untuk menjadikan HIMTI sebagai himpunan mahasiswa yang terkenal di Asia Tenggara by 2025. Nah, supaya kita bisa mencapai visi itu, bagaimana kita bisa mencapainya? Itu adalah dengan membuat fondasi dulu dari merger ini. Kita, menurut saya, untuk menjalankan ini, kita belum bisa langsung bekerja sama dengan semuanya. Masing-masing region menurut saya itu masih harus mempunyai otonomi sendiri, di mana mereka habis itu baru bisa saling bahu-membahu. Karena kalau kita memaksakan masing-masing region untuk langsung bekerja sama begitu saja, akan terjadi situasi di mana ya ada kayak hubungan yang so akrab lah, salah satu contohnya. Dan juga saya juga akan mempergunakan salah satu region kampus yang bisa berbahasa internasional, yaitu Senayan, sebagai gerbang menuju tanah internasional, karena pastinya HIMTI mau juga bisa dikenal se-Asia Tenggara, bukan cuma secara nasional. Dan juga untuk bisa memanage itu semua, implementasi dari sebuah sistem ataupun SOP, supaya komunikasi dan manajemen dapat mudah dipantau oleh semua orang, itu nanti akan diimplementasikan, agar semua ketua region, ketua umum, dan juga pengurus aktivis bisa melihat balik apa yang sudah dijalankan dan bisa keep track. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada segmen kali ini, menurut saya setuju dengan pendapat teman saya, Jason Jeremy, sebelumnya mengenai merging, karena kita baru akan melakukan merge, maka harus ada otonomi pada setiap region. Namun, menurut saya, tantangan utama sebenarnya untuk HIMTI tahun depan adalah memang kita kan baru melakukan merging ya, dan di situ merupakan tantangan yang sangat jelas ya menurut saya. Kemudian, tapi dari tantangan itu juga muncul keuntungan ya, dan kekuatan dari HIMTI itu sendiri. Menurut saya, setiap region dapat belajar dari region lain dengan cara mungkin sharing ya, untuk mengetahui kayak kelebihan dan kekurangan dari setiap region, sehingga dapat membuat HIMTI sebagai organisasi yang lebih baik dari setiap regionnya, walaupun nanti akan ada otonomi misalnya. Menurut saya tambahan lagi, saya setuju lagi dengan kata Jason Jeremy bahwa Senayan bisa membantu dalam pengembangan nama HIMTI di ranah internasional, tapi saya juga ingin menambahkan bahwa melihat dari region HIMTI yang banyak saat ini, kita dapat mulai dari dalam negeri juga, karena regionnya banyak. Jadi menurut saya HIMTI itu melalui program kerja eksternal yang membantu masyarakat atau terbuka untuk masyarakat luas, maka dengan banyaknya region, maka cakupan dari acara HIMTI akan lebih besar juga. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kepada kakak moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan bahwa saya setuju dengan pendapat dari kedua calon atau kedua teman-teman saya yang mencalonkan diri sebagai ketua HIMTI. Karena seperti yang kita ketahui, visi dari HIMTI sejak lama ada merealisasikan bahwasannya HIMTI akan menjadi salah satu himpunan mahasiswa yang dikenal se-Asia Tenggara pada tahun 2025. Dan melihat tahunnya 2025, kita hanya memiliki waktu sekitar 3,5 tahun lagi. Dan dengan waktu 3,5 tahun ini, menurut saya cukup banyak untuk kita membuat perkembangan dan juga membuat merging dan membuat bonding. Nah, kembali ke topik, bahwasannya kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga kesempatan. Kekuatan tentunya saya sebagai calon ketua HIMTI selanjutnya, tentunya akan mempertahankan kekuatan yang sudah ada, karena itu akan menjadi advantage atau keuntungan bagi kita semua, bahwasannya HIMTI memiliki kekuatannya sendiri atau keuntungannya sendiri dalam
mencapai visi tersebut. Selanjutnya ada kelemahan dan juga ancaman, karena kedua ini sangat cukup mirip ya teman-teman, apalagi ini adalah konten yang cukup negatif bagi kita semua gitu. Nah, dengan ada kelemahan dan ancaman ini, menurut saya ada baiknya kita menginvestigasi setiap poin yang menjadi kelemahan dan juga ancaman. Nah, hal ini terutama kemungkinannya atau kemungkinan besar yang akan saya serahkan kepada HRD atau Human Resource Development. Karena biasanya yang terjadi, yang menjadi titik kelemahan dan juga ancaman adalah sumber daya manusia kita sendiri. Sehingga ada baiknya saya serahkan kehendak tersebut kepada HRD. Dan yang terakhir ada kesempatan, chance. Seperti yang kita ketahui, kesempatan tidak akan datang dua kali. Ketika kita ditawarkan sebuah kesempatan atau mencari sebuah kesempatan, tentunya kita akan langsung mengambilnya, terutama dalam sisi kolaborasi dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan menurut saya, HIMTI tidak hanya dalam bentuk 5 region saja. Kita perlu memberikan otonomi kepada 5 region sendiri, dan juga kita perlu banyak-banyak melakukan kolaborasi, sehingga kita bisa menjadi satu kesatuan yang bisa mencapai visi HIMTI bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk menanggapi salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada calon nomor 1 ya, Kevin Charles. Tadi Anda juga sudah ngomong bahwa banyak-banyak kolaborasi nanti akan dijalankan ya untuk setiap region juga. Dan saya juga setuju kalau waktu ini sekarang sudah tinggal dikit, kita sudah tinggal kurang lebih ya 4 tahun lagi ya untuk mencapai visi HIMTI itu. Nah, tapi yang saya mau pertanyakan itu untuk banyak-banyak kolaborasi itu frekuensinya itu dalam sefrekuensinya berapa kali, mungkin sebulan atau per minggu kah? Dan juga dalam bentuk apa sih kolaborasi itu? Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas tanggapan yang diberikan. Saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kepada kakak moderator dan juga calon nomor 2 yang telah memberikan saya pertanyaan tersebut. Nah, terkait dengan banyak-banyak kolaborasi, tentunya frekuensinya jika kita inginkan itu adalah sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin dalam artian apa? Kita tidak membuat acara baru. Karena kita ketahui setiap region sebelum kita melakukan merging memiliki acara-acara sendiri atau program kerja sendiri masing-masing. Nah, kolaborasi yang saya maksud adalah apa? Seperti yang saya sebutkan pada segmen pertama tadi, kita bisa melibatkan aktivis-aktivis dari region lain untuk berpartisipasi dalam acara sebuah region. Nah, misalnya aja kita ambil contoh, Senayan mengadakan international seminar. Nah, kita bisa mengambil kepanitiaan tersebut dari HIMTI Bandung, HIMTI Malang, HIMTI Jakarta, dan juga HIMTI Senayan sendiri. Dengan adanya hal tersebut, itu sudah termasuk salah satu kolaborasi kita antar region. Dan selain dari itu, saya ingin menambahkan sedikit tentang adaptasi, tentang kesempatan. Nah, kesempatan itu adalah chance kita. Sehingga kita, jika ditawarkan kesempatan untuk berkolaborasi, tidak hanya dengan sesama region saja, namun ketika salah satu region ditawarkan kolaborasi dengan perusahaan luar, tentunya kita sebagai HIMTI yang akan merging nantinya akan membawa nama satu kesatuan, yaitu HIMTI, bukan lagi HIMTI Bandung, HIMTI Malang, HIMTI Senayan, maupun HIMTI Jakarta. Sehingga kita, menurut saya, karena kita akan melakukan proses merging, tentunya proses ini juga harus kita lakukan secara perfect, secara mantap, dan yang pasti kita akan melibatkan aktivis-aktivis dari region lain lebih aktif lagi dalam berpartisipasi dalam acara-acara yang diadakan oleh masing-masing region sendiri. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Kemudian saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk menanggapi salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada calon nomor 2, yaitu Jason Jeremy. Berdasarkan pernyataan apa yang sudah Anda sampaikan tadi, saya ingin bertanya sampai mana kira-kira otonomi daerah yang akan diberikan kepada setiap region HIMTI. Sama saya juga ingin menanggapi tadi soal kalau misalnya saat ini langsung membuat acara yang terlalu menyatu, nanti akan tercipta hubungan yang so akrab. Menurut saya kurang setuju dengan hal tersebut, karena untuk memulai suatu penyatuan atau merging, kita butuh mengakrabkan diri, dan bagaimana lagi caranya kalau misalnya bukan dimulai dengan berusaha akrab. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas pertanyaan yang diberikan.
Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya persilakan. Baik, terima kasih calon nomor 3, Aldina, buat pertanyaannya. Ya sih, tentang masalah otonomi sampai mana ya untuk setiap daerah. Menurut saya sih, otonomi untuk setiap region itu sampai ke program kerja yang mereka jalankan pun sendiri itu masih bisa dijalankan secara otonomi mereka sendiri. Karena menurut saya, setiap region dan juga pengurus dan aktivisnya itu yang paling tahu mereka punya mahasiswa dan juga member-member HIMTI di region mereka itu bagaimana sifatnya. Pastinya HIMTI yang di Kemanggisan pun juga anak-anaknya mungkin juga nggak sama-sama kerjanya dengan HIMTI mungkin di Senayan, Bandung, ataupun Malang. Jadi saya merasa otonomi sudah seperti kayak ya ketua regional satu kampus sendiri yang mempunyai hak untuk membuat keputusan segalanya. Tetapi otonomi itu juga harus ada sistemnya di mana mereka pun juga harus bisa dapat melaporkan sesuatu kepada ketua umum supaya agar 5 region lainnya pun juga ter-up to date dengan apa yang sudah dijalankan dari satu region dan juga biar bisa memperselesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi. Dan untuk gimana akrabnya kalau emang bukan dari langsung bekerja sama ya, menurut saya tuh kita masih bisa mulai dengan perlahan-lahan. Mulainya dengan mengadakan proker, mau itu seminar atau talk show atau apa yang diadakan minimal semester aja sekali. Itu dimulai dari situ dulu, biar antara 2 region atau antara 3 region lah max, biar mereka bisa berkenalan semuanya satu panitia bersama, dibandingkan dengan semuanya dari 5 region bekerja sama menjadi satu panitia yang akhirnya pun mungkin ada yang tertinggalkan, itu yang saya takutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk menanggapi salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada calon nomor 2, namun sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa saya setuju dengan beberapa pendapat calon nomor 2, di mana kita akan ke depannya mengadakan kolaborasi dan juga kita masih bisa mulai perlahan-lahan terlebih dahulu setiap otonomi daerah tersebut. Nah, terkait dengan pertanyaannya, mungkin saya ingin lebih bertanya pendapat Anda melalui solusi yang mungkin akan saya tawarkan, karena saya sedikit bisa menebak concern Anda terkait dengan ketinggalan seseorang panitia di dalam suatu circle panitia tersebut. Karena kita juga mempertimbangkan takutnya panitia tersebut jadi tidak nyaman dengan kondisi HIMTI sehingga meninggalkan HIMTI sendiri. Saya tahu concern Anda. Nah, mungkin saya lebih ke menawarkan solusi dan saya ingin mengetahui tanggapan Anda atau pendapat Anda terkait dengan solusi saya. Nah, mungkin saya ingin menawarkan bagaimana jika kita mengubah beberapa kata yang biasanya kita gunakan, seperti tadi mungkin Anda menyebutkan melaporkan kepada Ketua Umum HIMTI. Nah, menurut saya terkait dengan melaporkan tersebut, bagaimana kalau kita ubah katanya lebih menjadi sharing? Nah, kita sharing antar region dan juga antar ketua umum, sehingga menurut saya kata sharing tersebut bisa menjadi fondasi buat kita untuk membangun bonding dengan region lainnya, selain dengan mungkin region antar Kemanggisan dan Alam Sutra dan Senayan, namun kita juga bisa sekaligus sharing dalam suatu meeting antar ketua region dan juga ketua umum, sehingga ketua umum pun tahu nih kinerja region-region lain bagaimana atau work culture di region lain bagaimana, apa saja kekuatan dan kelemahan tiap region yang mungkin bisa kita jadikan suatu fondasi dan juga kelemahan tersebut bisa kita tutupi bersama-sama. Kita bisa mengadakan sesi sharing-sharing, mau baik dalam program kerja ataupun masalah yang dihadapi oleh setiap region tersebut. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas saran yang diberikan untuk calon nomor 2. Selanjutnya saya persilakan untuk calon nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih ya calon nomor 1 Kevin Charles untuk pernyataannya. Saya setuju banget untuk mengganti ya kata-kata laporan atau mungkin kata-kata yang lebih burokratik begitu yang terlalu baku menjadi kayak seperti sharing. Dan pastinya mungkin karena saya tadi nggak sempat ngejelasin juga sistemnya nanti fullnya bakal kayak gimana ya bekerjanya. Itu dalam arti setiap berapa minggu sekali atau setiap berapa bulan sekali setiap ketua
ketua umum bakal ketemu dengan masing-masing ketua region, dan pastinya di awal-awal pasti ketua umum ketemu dengan semua ketua region bersama sebagai sosialisasi dan juga bisa keep up to date dengan apa yang terjadi di masing-masing kampus region. Tetapi untuk masalah keakrabannya itu masih bermasalah ya. Emang kita bisa mulai dengan sharing-sharing dan untuk laporan dan segalanya, tapi itu kan juga hanya dengan ketua region, dan ketua umum. Untuk para aktivis dan pengurus yang harus juga terlibat dalam pembuatan acaranya, perjalanan acaranya dan segalanya, kalau misalnya langsung juga dijadikan satu begitu saja, menurut saya itu masih kurang. Walaupun kita ganti beberapa kata, walaupun kita sudah ada sosialisasi, kayaknya di awal-awal tahun tuh masih susah banget. Karena dengan work culture yang berbeda-beda dan segalanya, ya masih susah aja kalau dijalanin langsung bekerja sama sebegitu saja. Mungkin di masa depan, mungkin bukan di tahun kerjanya kita ini, kita bisa mengadakan itu. Tapi menurut saya, untuk tahun ini, sebagai tahun transisi merger, itu otonomi daerah yang kuat, yang per region pun masih punya banyak kemampuan untuk membuat keputusan itu masih harus ada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Segmen kedua dari debat calon Ketua Umum HIMTI 2022 sudah berakhir. Kita akan memasuki segmen ketiga dari debat ini. Pada segmen ketiga ini, kita akan meneliti kembali program-program kerja yang telah direncanakan oleh ketiga calon Ketua HIMTI 2022. Untuk calon ketiga, Anda memiliki program yaitu Celebrating Technology with HIMTI, yang merupakan sebuah program dengan tujuan untuk perkembangan teknologi informasi masyarakat luas. Program ini terdiri dari 3 rangkaian kegiatan, yaitu memberikan pengajaran terhadap masyarakat terkait dunia IT, lomba inovasi teknologi, dan mini bootcamp. Kemudian untuk pertanyaannya, bagaimana Anda menarik mahasiswa dari School of Computer Science dan Faculty of Computing and Media untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga program ini benar-benar menjadi wadah bagi mahasiswa School of Computer Science dan Faculty of Computing and Media? Untuk calon ketiga, saya persilakan untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya mengenai bagaimana cara membuat orang-orang untuk tertarik mengikuti dan benar-benar program ini memberikan dampak sebagai wadah bagi mahasiswa School of Computer Science dan FOCM. Menurut saya tentunya pertama dengan publikasi dari acara yang bisa dikatakan gencar. Jadi pastikan bahwa jika kita mengadakan acara, maka informasi mengenai acara kita itu akan sampai kepada target. Itu dapat melalui banyak hal ya, seperti yang saat ini sudah dilakukan, itu contohnya dari publikasi pada sosial media dari HIMTI itu sendiri, maupun bekerja sama dengan media dari jurusan maupun kampus lain, itu juga menurut saya bisa dilakukan. Selanjutnya, selain dari publikasi, menurut saya daya tarik dari program acara ini sendiri pun bisa ditingkatkan. Contohnya dengan mengadakan bootcamp. Menurut saya seperti yang pengalaman kemarin yang HIMTI bekerja sama dengan salah satu platform les online, itu sangat menarik, apalagi dengan adanya sertifikat seperti kalau misalnya kita ikut lomba ataupun mengikuti bootcamp itu dapat sertifikat. Kan saat ini orang terkesannya sangat aware gitu ya sama sertifikat, apalagi bisa ditaruh di LinkedIn. Jadi menurut saya dari program kerjanya sendiri pun sudah bisa memberikan nilai ketertarikan ya bagi orang-orang yang target kita, yaitu mahasiswa SOCA sama FOCM itu sendiri. Saya kira sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, untuk calon nomor 1. Anda memiliki program kerja dengan nama HIMTI Cakep, yang di mana HIMTI Cakep sebagai program internal untuk mencari mahasiswa atau mahasiswi terpilih yang dapat menjadi wajah bagi HIMTI. Pertanyaannya adalah,
dampak apa yang bisa diberikan oleh mahasiswa atau mahasiswi terpilih tersebut untuk kemajuan HIMTI sebagai wadah bagi mahasiswa SOCS dan FOCM. Untuk calon pertama, saya persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kepada kakak moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, terkait dengan program kerja saya, yaitu HIMTI Cakep, seperti yang mungkin sudah teman-teman lihat di video kampanye saya telah menjelaskan bahwa HIMTI Cakep tersebut adalah program kerja yang saya tawarkan yang menyerupai acara program Koko Cici maupun Pemilihan Putri Indonesia. Nah, di sini kita memilih mahasiswa yang memiliki talenta dan juga memiliki potensial yang bisa menjadi wajah dari HIMTI tersendiri. Nah, dampak yang kita berikan kepada mahasiswa yang terpilih adalah mereka bisa mendapatkan pengalaman yang lebih, karena menjadi wajah HIMTI itu saya percaya tidak gampang. Dan apalagi kita bisa lihat dari Koko Cici yang terpilih, mungkin dari acara-acara Koko Cici Jakarta, ataupun Putri Indonesia yang terpilih menjadi salah satu perwakilan ke luar negeri. Nah, saya yakin hal itu tidak gampang, dan pastinya dalam proses tersebut, kita bisa memberikan mereka banyak pengalaman-pengalaman, mungkin seperti pengalaman di luar dari mata kuliah SOCS atau FOCM sendiri, mungkin seperti modeling, ataupun mungkin seperti soft skill lainnya, seperti public speaking, ataupun mempresentasikan diri atau branding diri di luar sana. Nah, menurut saya dampak yang bisa kita berikan kepada mahasiswa yang terpilih adalah seperti itu. Dan saya perlu menambahkan bahwa dampak tersebut tidak hanya kita berikan kepada mahasiswa yang terpilih saja. Mahasiswa yang tidak terpilih itu juga mendapatkan dampak. Ini berlaku untuk seluruh mahasiswa, yang mungkin saya bisa bilang seluruh mahasiswa di BINUS ataupun di SOC yang kita intikan di SOCS dan FOCM terlebih dahulu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kedua orang yang terpilih ini atau satu pasangan yang terpilih ini kedepannya akan menjadi panutan dan juga contoh bagi mereka-mereka yang masih kurang semangat atau kurang bisa memotivasi diri, sehingga mungkin hal ini bisa menjadikan mereka suatu motivasi untuk terus berkembang dan mengejar mimpi-mimpi mereka yang baru. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 untuk jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk calon nomor 2, Anda memiliki program yaitu HIMTI Pioneers, yang merupakan sebuah program kerjasama antara HIMTI dan perusahaan startup. HIMTI Pioneers memiliki tujuan untuk mengembangkan sebuah acara kompetisi yang dapat diikuti oleh mahasiswa School of Computer Science dan Faculty of Computing and Media. Pertanyaannya adalah, apakah dapat dideskripsikan secara lebih rinci bagaimana kegiatan tersebut akan diselenggarakan? Untuk calon kedua, saya persilakan untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya, tentang HIMTI Pioneers ya. Jadi HIMTI Pioneers sendiri, saya kasih ringkasan saja, itu ya kompetisi di mana mahasiswa SOCS dan juga FOCM bisa berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan startup dalam dalam pencetusan idenya. Menurut saya itu dalam membuat sebuah website, karena pastinya startup di awal-awalnya mungkin juga butuh para developer seperti kami, para mahasiswa SOCS dan juga FOCM. Untuk perinciannya lebih lanjut, itu dalam bentuk grup di mana mungkin 1-4 orang bisa dapat mengikuti untuk membuat suatu website yang penuh dan akhirnya sesuai dengan keperluan dan keinginan yang sudah diberikan oleh startup tersebut. Sebenarnya pun juga tidak hanya terlimit dengan website. Bisa saja kalau memang startupnya pun juga membutuhkan software atau sesuatu pun yang lebih susah lagi, tapi mahasiswa SOCS dan FOCM-nya kita bisa memenuhi kebutuhan itu, boleh saja dijalankan. Menurut saya perinciannya lebih lanjut lagi itu masih belum ada ya di saya, karena menurut saya untuk perincian vokal itu bukan kerjaannya satu orang. Menurut saya sebagai pencetus ide pun juga masih kurang terlalu tahu untuk perincian detailnya masing-masing. Tapi untuk perincian yang lebih dalam lagi akan dibuat dengan sebuah tim untuk bisa memaksimalkan juga benefit bagi mahasiswa. Tapi yang penting juga untuk hadiahnya itu adalah pengalaman kerja, harga uang tunai, dan juga mungkin SAT plus dan e-certificate. Pengalaman kerjanya ini nih yang yang saya belum lihat dari pokok-pokok lain yang bisa berikan, karena ini juga bisa
mencakupi juga bagi mahasiswa yang menginginkan pengalaman kerja, selain kan cuma hadiah yang sudah biasa ada. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon nomor 3 untuk menanggapi salah satu calon. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi dan bertanya kepada calon nomor 1, yaitu Kevin Charles, mengenai program kerja Anda, yaitu Himti Cakep. Saya menangkapnya ini seperti program Sikoko atau Abang None gitu ya. Jadi seakan orang-orang yang terpilih ini akan menjadi seperti, correct me if I'm wrong, brand ambassador dari Himti. Nah, concern utama dari saya adalah apabila seperti yang tadi Anda sudah bilang, orang-orang yang terpilih ini akan mendapatkan pengalaman lebih banyak. Concern saya bagaimana dengan aktivis yang lain? Maksud saya kan semua orang, kalau menurut saya, semua orang itu berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, walaupun dengan adanya itu, walaupun ada mahasiswa lain yang tidak mengikuti Himti Cakep ini dan dampaknya seperti yang tadi Anda sudah bilang, dan saya setuju sebenarnya, yaitu mendapatkan motivasi untuk terus berkembang agar bisa menjadi seperti orang-orang yang terpilih pada Himti Cakep ini. Tetapi apakah akan lebih baik, bukannya akan lebih baik jika semua orang akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam kayak bekerja atau kayak ya pengalaman-pengalaman lain lah seperti yang tadi sudah disampaikan, yang sekiranya akan didapatkan oleh orang-orang yang terpilih pada Himti Cakep ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator dan juga calon nomor 3 yang telah memberikan saya pertanyaan dan juga tanggapan. Nah, benar, saya setuju banget nih, kesempatan yang sama bagi semua orang. Mungkin yang saya tahu, mungkin saya luruskan sedikit, karena acara Himti Cakep ini tidak hanya untuk aktivis Himti saja, namun juga untuk seluruh mahasiswa nih. Jadi, istilahnya kita membuat kesempatan atau membuat golden chance bagi mereka yang ingin melampaui diri sendiri atau bagi mereka yang ingin mencoba hal-hal baru nih di luar mata kuliah yang telah mereka pelajari atau skill-skill yang mereka telah pelajari. Nah, menurut saya sendiri, saya telah memberikan kesempatan yang sama nih bagi semua mahasiswa, terutama ya kita melibatkan seluruh region ya, yang terutama ya SOCS dan juga FOCM. Nah, kita melibatkan seluruh mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa memiliki hak nih untuk mengikuti jika mereka menginginkan. Nah, menurut saya kesempatan yang sama telah saya berikan nih. Nah, kedepannya tergantung kesempatan ini menurut saya lebih tergantung ke mereka sendiri nih, apakah mereka mau ngambil kesempatan tersebut atau tidak. Nah, karena kita juga sudah menawarkan kesempatan, namun kita tidak bisa memaksakan kesempatan. Nah, di sini menurut saya itu kembali lagi mungkin ke diri masing-masing, apakah ingin mencoba atau tidak. Nah, mungkin bagi yang tidak, bagi saya mungkin kedepannya adalah mereka bisa melihat panutan-panutan ini. Wah, mereka yang seangkatan atau kakak tingkat gua jago nih, kenapa aku gak bisa nih? Nah, jadi kita membangun motivasi tersebut gitu. Ada yang bisa melampaui diri sendiri di luar bidang yang mereka akan kuasai ke depannya, yaitu di studi karir perkuliahannya. Dan mereka aja bisa melampaui diri mereka sendiri, melampaui limit mereka sendiri untuk mencoba hal-hal baru. Nah, mungkin menurut saya di sana yang bisa menjadi titik motivasi bagi seluruh mahasiswa di luar sana, mau yang SOCS, FOCM, maupun mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ke depannya akan menikmati atau menonton acara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk menanggapi salah satu calon. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak moderator atas kesempatan yang diberikan. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada calon nomor 2, yaitu Jason Jeremy, terkait dengan program kerja Anda, yaitu Himti Pioneers. Nah, itu adalah sebuah kompetisi ya, kalau saya tidak salah tangkap, untuk mengembangkan skill kerja atau pengalaman kerja masing-masing mahasiswa yang mengikuti agar dapat mendapatkan pengalaman kerja di perusahaan tersebut. Nah, yang saya tangkap adalah begitu. Nah, mungkin menurut saya adalah ke depannya, saya tahu mungkin Anda belum menyusun ke depannya lebih rinci bagaimana. Nah, saya ingin lebih kepoin atau ingin memberi saran, mungkin kita bisa memulai dari
cara kita membranding acara tersebut terlebih dahulu. Nah, gimana sih acara kita bisa menarik perhatian nih, tidak hanya untuk aktivis, namun juga seperti yang Anda mention tadi, untuk seluruh mahasiswa SOCS dan juga FOCM nih. Nah, gimana caranya kita sebagai kepanitiaan ataupun sebagai pelopor acara tersebut untuk membuat branding tersebut? Karena menurut saya kalau kita tidak ada base dari ide tersebut atau tidak ada penjelasan yang cukup rinci nih, nah mungkin kedepannya kepanitiaan kita juga akan sedikit bingung ya, dan terutama ya kalau kita ingin berdiskusi bersama tanpa sebuah base atau tanpa sebuah dasar dari ide kita sendiri, menurut saya pribadi ini akan menjadi diskusi yang cukup kacau, karena mungkin jika Anda tidak memiliki base atau ide yang dasar, dari pengalaman saya sendiri, diskusi tersebut akan lari kemana-mana nih, karena setiap orang juga ada kemungkinan bahwa setiap orang ingin mempertahankan ego masing-masing terhadap pendapat masing-masing dalam diskusi tersebut. Nah, saya lebih ingin tahu bagaimana solusi Anda buat masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih calon nomor 1 Kevin Charles untuk pertanyaannya ya. Memang untuk masalah base dan cara brandingnya. Oke, untuk base-nya sendiri sih kan seperti yang aku mau lurusin lagi aja. Ini utamanya adalah sebuah kompetisi di mana Himti dengan koneksinya yang lumayan luas ya, bisa bekerja sama dengan startup ataupun juga company yang sudah ter-establish untuk membuat antara sebuah website atau apa itu yang akhirnya bakal dihadiahkan dengan uang tunai, SAT, e-certificate, dan juga kesempatan untuk bekerja dengan startup tersebut. Itu sih utamanya yang untuk permasalahan base-nya ya. Jadinya yang penting itu adalah kompetisi dengan hadiahnya itu untuk bisa bekerja sama dengan startup tersebut. Sebagai salah satu unique selling point-nya itu pengalaman bekerja di startup-nya itu sendiri. Mungkin itu yang dari mungkin program kerja lain yang belum bisa menyediakannya sejauh yang saya tahu ya, correct me if I'm wrong. Untuk cara brandingnya sendiri, menurut saya sih emang kita bisa menggunakan saja Jalkom yang sudah ada, mulai dari sosial media segala dan mungkin juga ya TikTok, WhatsApp Group dan segalanya kan. Tapi untuk brandingnya, karena ini juga mempergunakan nama-nama startup dan juga mempunyai flavor-flavor yang mungkin sedikit Korea ya, apalagi dengan K-drama yang sudah keluar beberapa bulan atau setahun yang lalu deh, saya kurang tahu. Kita bisa mengadakan mungkin mini drama dengan mempunyai cerita di mana protagonisnya dan mungkin juga ada orang lain juga bekerja barengan untuk untuk mempertunjukkan suatu hasil karya mereka sebagai satu grup, dan itu bisa dijadikan mungkin serialisasi kecil di mungkin ya di TikTok atau mungkin kita juga keluarnya di Instagram Reels, keluarin lah di semua Jalkom sebagai salah satu kayak bikin mahasiswa bikin saya pun juga bisa kayak gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan kepada salah satu calon. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada calon nomor 3 ya, Audina. Tadi udah ngomongin tentang celebrating IT with Himti ya, untuk nama prokernya. Saya juga sudah dengar dengan tambahan bootcamp untuk sertifikat, publikasi acara yang butuh diperkuatkan dan segalanya, itu saya setuju banget. Tapi yang saya mau pertanyakan dengan proker ini, apa sih unique selling point-nya dibandingkan dengan proker lain? Karena menurut saya itu proker-proker lain tuh untuk mahasiswa SOCS dan FOCM ya sudah bisa memberikan ya sertifikat ataupun juga ya hadiah uang tunai pun atau dalam bentuk e-kupon dan segalanya. Tapi gimana dengan mungkin ya kayak seperti yang saya ngomong tadi, mahasiswa yang mungkin yang kurang mengingini hadiah itu, mungkin mereka lebih pengen pengalaman bekerja dan segalanya. Jadi pertanyaan utamanya sih emang apa itu unique selling point-nya dibandingkan dengan proker-proker yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator dan terima kasih kepada calon nomor 2 Jason Jeremy atas tanggapannya. Sebenarnya menurut saya unique selling point dari program kerja Celebrating Technology with Himti ini adalah
eh, sedikit berbeda dari program kerja Anda yang tadi memberikan pengalaman kerja. Kalau menurut saya program kerja ini daripada sisi mengajar, mungkin perlu diperjelas sedikit kali ya. Jadi mengajar itu bisa memberikan pengalaman seperti give back aspek sosial gitu pada mahasiswa yang melakukan pengajarannya itu sendiri. Kemudian untuk dari lomba dan mini bootcamp itu sebenarnya mungkin memang proker ini saya setuju sama Anda yang tadi belum sampai detail banget karena ini bukan dikerjakan oleh satu orang untuk membuat proker yang detail. Tetapi niat saya adalah dengan mengadakan lomba inovasi ini mungkin bisa menjadi selling point-nya itu lombanya itu berbentuk seperti mini hackathon misalnya. Itu kan akan menghasilkan sesuatu ataupun dari bootcamp itu sendiri misalnya nanti ada project itu kan dapat menghasilkan portofolio bagi mahasiswa asosiasi yang maupun FOCM yang kita tahu portofolio itu sangat berguna untuk di kemudian hari misalnya ketika akan magang atau misalnya ketika akan bekerja plus dari selain dari sertifikat dan pengalaman mungkin ya pengalaman berlomba gitu ataupun hadiah yang ada menurut saya di poin itu sih selling point-nya bisa mendapatkan portofolio yang jadi tambahan seperti mereka mengikuti acara ini tuh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Bukan hanya dapat pengalaman tapi dapat portofolio juga, misalnya dapat sertifikat juga. Jadi ada beberapa benefit yang bisa didapatkan dari satu kali bekerja gitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawaban yang diberikan. Baik semuanya. Segmen ketiga pada hari ini telah selesai. Kita akan memasuki segmen keempat dari acara debat pada hari ini, yaitu pertanyaan tambahan untuk ketiga calon ketua umum HIMTI 2022. Pertanyaan pertama yaitu untuk calon nomor 1. Anda menyebutkan bahwa untuk memulai bonding seluruh region, diperlukan acara di mana aktivis bisa berkolaborasi. Mengingat bahwa jumlah aktivis dan pengurus dari 5 region tidaklah sedikit, maka apa strategi Anda untuk memaksimalkan keterlibatan masing-masing region, baik aktivis maupun pengurus? Saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada kakak moderator atas pertanyaan tambahannya. Nah, kedepannya apa sih strategi saya nih untuk 5 region yang mengingat aktivis dan pengurus kita tidak sedikit ya teman-teman. Nah, di sini mungkin strategi saya lebih ke kita membentuk kelompok-kelompok kecil atau membuat acara di mana kita bisa melakukan proyek bersama, proyek bareng-bareng nih. Nah, jadi tidak hanya di hari itu juga, tidak hanya di acara itu juga, namun juga bisa kita membuat proyek tersebut menjadi wadah bagi mereka untuk bekerja sama dan berkolaborasi nih. Nah, selain dari berkolaborasi di dalam proyek tersebut, tentunya kita tidak hanya akan bekerja saja, dan saya tahu biasanya kerja kelompok ujung-ujungnya pasti akan berujung sharing ataupun ngobrol nih. Nah, kita juga bisa memanfaatkan wadah tersebut sebagai sebuah potensi bagi kita semua, terutama ya antar region, ikatan antar region untuk memperkuatnya. Jadi tidak hanya secara mungkin karena secara individu terlalu banyak, jadi mungkin saya lebih tekankan ke per region nih. Nah, tapi kita mungkin bisa tahu nih ke depannya dari misalnya kita ambil aktivis Malang bisa mengetahui nih insight dari HIMTI Jakarta tuh gimana sih, atau HIMTI Jakarta tuh sama ini jalannya gimana sih. Nah, jadi itu berlaku untuk region-region lain juga. Jadi selain dari project tersebut yang bisa membuat mereka memotivasi nih buat kerja bareng-bareng, buat beradaptasi dengan work culture yang berbeda-beda. Nah, ini juga sebuah wadah bagi mereka semua untuk melakukan atau memperluas relasi mereka sendiri. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan untuk calon nomor 2. Kita mengetahui bahwa Senayan sudah merangkul mahasiswa FOCM yang merupakan mahasiswa internasional. Begitu juga dengan setiap program kerja yang menyesuaikan dengan ranah internasional juga. Bagaimana cara Anda untuk mengangkat keseluruhan 5 region HIMTI untuk dapat menjangkau ranah internasional tersebut? Mengingat Anda juga sebagai seorang aktivis dari Senayan,
Adakah strategi tertentu yang dapat Anda bawa dari region Anda untuk diterapkan di HIMTI 5 region? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait dengan gimana saya sebagai juga salah satu mahasiswa FOCM dari kampus lain bisa mengimplementasikan sebuah strategi untuk biar 5 region juga bisa membentang menuju ke tahap internasional ya. Bagi saya emang ya menuju itu emang susah. Karena emang ya kebetulan juga ya Senayan lah salah satunya yang menggunakan bahasa perantara internasional dibandingkan dengan 4 region lainnya. Tapi menurut saya kalau kita mulai dulu dengan Senayan sendiri yang memulaikan menuju ke tahap internasional itu, dan setelah itu baru mulai kita bisa mulai merangkul satu demi satu sesuai dengan juga sistem yang saya sudah jelaskan tadi, di mana bakal ada satu proker di antara region, antara 2 atau 3 region bisa bekerja sama dalam sebuah proker. Nah itulah di mana kesempatan pemulaian dari region-region lain juga bisa mengikuti dan mulai merasakan pergi ke tahap internasional itu. Emang dari awalnya untuk tahun ini saya merasa kayaknya untuk 5 region sekaligus pun itu juga pasti bakal susah. Itu mengapa saya mau membuat sebuah fondasi dulu tahun ini. Mulai dari ya Senayannya sendiri, dari situ mungkin bisa Senayan dengan Kemanggisan, Senayan dengan Bandung, Senayan dengan Malang, Senayan dengan 3 kampus, dengan 4 kampus. Tapi pastinya the end goal pas akhir-akhirnya mungkin bukan di tahun ini, tapi mungkin di tahun ke depan adalah untuk biar kita semua 5 region di Bandung, Malang, Senayan, Kemanggisan, Alam Sutra untuk bisa bekerja sama dalam suatu proker besar, di mana kita juga bisa berkaitan dengan mungkin kuliah-kuliah di internasional ataupun juga dengan company-company. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk calon nomor 3. HIMTI sudah memiliki program kerja untuk memperkenalkan HIMTI ke masyarakat Indonesia seperti HISHOT, komputeran, hingga PKM. Anda menyebutkan untuk mencapai misi bisa dimulai dengan memperkenalkan kepada pihak eksternal dengan ranah nasional. Kemudian, menurut Anda, apakah proker-proker tersebut masih kurang menjangkau masyarakat Indonesia dan perlu ditambahkan? Jika perlu ditambahkan untuk masyarakat nasional, apa rencana Anda untuk tetap menjangkau ranah nasional dengan mengingat acara internasional harus dirintis sedini mungkin? Saya persilakan kepada calon nomor 3 untuk memberikan jawaban. Waktu Anda 2 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya program kerja yang saat ini sudah ada di HIMTI itu memang sudah mencakup tujuan untuk mengenalkan HIMTI pada ranah masyarakat luasnya nasional itu ya. Tapi menurut saya berdasarkan program kerja yang saya rancang tadi itu lebih mengenalkan HIMTI kepada orang-orang yang belum sama sekali terekspos atau mendapatkan pengetahuan tentang si computer science studies itu sendiri. Contohnya misalnya seperti workshop ataupun seminar yang sudah ada itu, biasanya orang-orang yang mengikuti acara tersebut memang orang-orang sudah memiliki ketertarikan tersendiri terhadap computer science, terlebih lagi topik-topik yang akan dibawakan sesuai dengan seminar ataupun workshop yang ada. Mungkin dari program seperti P2M itu sudah menurut saya sudah cukup mengenalkan kepada karena targetnya correct me once again if I'm wrong, kepada orang-orang yang seperti anak sekolah gitu, tapi kan itu menurut saya masih bisa ditingkatkan lagi, bukan cuma anak sekolah, tetapi masih banyak nih masyarakat Indonesia yang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian untuk masa inti HIMTI harus merintis usaha untuk go internasional sedini mungkin, saya setuju, tetapi seperti yang dikatakan oleh teman saya, Jason Jeremy, kemungkinan besar hal tersebut untuk mewujudkan hal tersebut tidak bisa dilakukan pada tahun ini.
Adapun usaha yang bisa dilakukan memang bisa menjalin kerjasama gitu, misalnya dengan region Senayan yang memang sudah bersifat internasional. Tetapi menurut saya tetap harus dikembangkan secara nasional juga. Mengingat karena kita nggak mungkin langsung 5 region go internasional juga kan. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawaban yang telah diberikan. Segmen keempat dari debat calon Ketua Umum HIMTI 2022 sudah berakhir. Selanjutnya, setiap calon Ketua Umum dipersilakan untuk memberikan closing statement untuk meyakinkan setiap anggota School of Computer Science dan Faculty of Computing and Media untuk memilih Anda. Kepada calon nomor 1, yaitu Kevin Charles, saya persilakan untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih kepada kakak moderator, dan juga sekali lagi saya mengucapkan selamat siang kepada seluruh mahasiswa SOCS maupun FOCM di luar sana. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Kevin Charles sebagai calon Ketua HIMTI nomor urut pertama. Nah, mungkin terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan saya kesempatan dan juga teman-teman saya yang telah mendukung saya dalam program ini sebagai salah satu calon ketua umum HIMTI nantinya. Nah, mungkin untuk teman-teman aktivis terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan bahwa saya adalah orang yang berani mengambil risiko. Saya tahu mungkin ke depannya kita akan susah atau menggabungkan 5 region itu tidak gampang. Namun, menurut saya hal itu tidak mustahil, karena saya sendiri telah merasakan kepanitiaan bersama dengan region lainnya, dan kita juga saling sharing dan melakukan bonding di tengah-tengah kita melakukan aktivitas tersebut. Mungkin ada beberapa orang yang relatable dan juga beberapa orang yang menurut saya unrelatable. Namun tenang saja, menurut saya hal ini ke depannya mungkin akan kita sering-sering lakukan, yaitu ya seperti yang saya bilang tadi, kita melibatkan anggota-anggota dari region lainnya juga untuk berpartisipasi dalam dalam acara-acara region masing-masing. Jadi menurut saya merging itu bukan suatu hal yang impossible dilakukan tahun ini, bukan suatu hal yang tidak mungkin, namun benar hal itu susah seperti yang dikatakan calon nomor 2 dan juga calon nomor 3. Hal ini susah. Jadi saya ingin encourage kawan-kawan semua, kawan aktivis semua. Saya adalah orang yang berani mengambil risiko. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil risiko bersama saya, pilihlah saya ke depannya, karena kita akan mengepakkan sayap kita bersama untuk menciptakan sebuah solidaritas dan juga sebuah keberanian kita dalam mengambil risiko tersebut. Nah, untuk teman-teman yang non-aktivis atau teman-teman SOCS dan FOCM yang di luar sana, percayalah bahwa HIMTI akan selalu menjadi wadah kalian untuk berkembang. Tidak hanya saja HIMTI itu tidak hanya saja HMJ yang mungkin beberapa orang berpikir bahwa HIMTI mengatur kalian atau membuat limit terhadap kalian, namun kita sebenarnya menyediakan wadah buat kalian. Kita juga mengadakan acara-acara yang bermanfaat seperti yang udah kita sebutkan tadi, yaitu seminar, workshop, perlombaan, dan juga menurut saya internasional juga, secara internasional mungkin juga di HIMTI, selain di HIMTI Senayan, mungkin di HIMTI lainnya juga sudah melakukan, namun hanya tidak terlalu tampak saja. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman SOCS dan FOCM di luar sana, saya mengembangkan program kerja untuk kalian semua agar kalian merasa bisa lebih dekat lagi dengan satu sama lain. Jadi tidak hanya di dalam satu circle saja, tidak hanya di dalam zona nyaman kalian saja, namun saya ingin mencoba men-challenge kalian semua nih untuk keluar dari zona nyaman kalian. Seperti yang saya katakan tadi, saya orang yang berani mengambil resiko. Seperti moto saya, stretch your bravery wings and solidarity. Stretch your bravery and solidarity wings ini saya ambil karena saya berpikir bahwa sayap adalah media kita untuk terbang, media kita untuk maju, media kita untuk menuju sebuah kebebasan untuk beraktivitas. Dan bravery ini saya ambil karena kita harus menjadi orang yang berani. Selain mempunyai sayap, kita juga harus mempunyai keberanian untuk melakukan penerbangan tersebut, untuk terbang dan terus maju bersama-sama. Dan solidarity tentunya adalah masing-masing dari anggota SOCS maupun FOCM, bagi aktivis maupun non-aktivis, kalian adalah bagian dari sayap tersebut. Kalian adalah bagian dari bulu tersebut yang membangun sayap tersebut. Bersama-sama kita bisa memajukan SOCS dan juga FOCM, one family, one goal, stretch your bravery and solidarity wings. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor 2 untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Tegang juga ya malam ini, siang ini, untuk bisa menjalankan program debat ini. Saya nggak kira
selama pengalaman saya berorganisasi di SMA sampai sekarang di kuliah pun juga mempunyai kesempatan untuk menjadi salah satu calon ketua umum HIMTI sebagai salah satu juga himpunan mahasiswa jurusan terbesar di Binus University. Dan itu kenapa saya sangat berterima kasih kepada para pemimpin dan pengurus HIMTI yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini sekarang sebagai salah satu calon ketua umum HIMTI. Kepentingan kita siang hari ini bukanlah tentang perdebatan menurut saya, tetapi untuk memikirkan lebih dalam lagi demi masa depan HIMTI. Lagian pula, kita semua masih akan bekerja sama dalam waktu yang dekat. Inilah kesempatan dan momentum yang kita butuhkan agar menjadi suatu himpunan yang dikenal se-Asia Tenggara. Saya ingin berterima kasih juga kepada rekan-rekan saya dari HIMTI Senayan, dari GDSC Binus International, dari BIEL, dan juga untuk keseluruhan dari Fakultas FOCM. I want to say thank you for trusting and believing in me to push even further than I ever have. Tanpa dorongan dari kalian semua, mungkin saja saya tidak di sini sekarang. Pesan saya untuk semuanya, untuk para mahasiswa, dosen, dan juga fakultas, ingat, HIMTI alone weak, tapi HIMTI together strong. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2. Selanjutnya kepada calon nomor 3, yaitu Audina Maharani, saya persilakan untuk memberikan closing statement. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Audina Maharani sebagai salah satu calon ketua umum HIMTI untuk tahun 2022. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, kakak-kakak, dan teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menyaksikan debat kali ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kakak-kakak DPI dan pengurus atas kesempatannya yang tidak pernah saya bayangkan akan saya dapatkan sampai sejauh ini. Mungkin saya akan melengkapi closing statement dari Kevin Charles dan Jason Jeremy sebelumnya ya. Memang malam ini bukan hanya soal debat, tapi bagaimana membawa HIMTI ke langkah selanjutnya untuk tahun depan. Terlebih lagi kita akan melakukan merging. Dari situ saya berharap teman-teman sekalian dapat menggunakan hak suara dan jangan ragu untuk memilih calon ketua yang sesuai dengan harapan kalian berdasarkan konten kampanye dan debat kali ini. Siapapun yang akan menjadi ketua umum nantinya, walaupun hanya satu orang, tetapi tentu saja untuk membangun HIMTI tidak lepas dari orang-orang lainnya. Karena kita itu bukan cuma sendirian, tapi kita itu sama-sama. Tidak ada masalah jika teman-teman bukan memilih saya sebagai ketua umum HIMTI, mungkin memilih Kevin Charles ataupun memilih Jason Jeremy, tapi apabila teman-teman memberikan kepercayaan kepada saya mengucapkan terima kasih dan saya yakin bersama kita bisa mewujudkan HIMTI seperti slogan saya, Let our unification and affinity leads us to greater heights. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada ketiga calon ketua umum HIMTI atas closing statement-nya. Demikian rangkaian kegiatan dari debat calon ketua HIMTI 2022. Untuk pelaksanaan pemilihan ketua HIMTI 2022 dapat diakses melalui election.himti.or.id. Pemilihan akan dimulai pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2021 hingga 21 Oktober 2021. Gunakan hak pilih Anda untuk membawa HIMTI menjadi himpunan yang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan segenap mahasiswa School of Computer Science dan Faculty of Computing and Media yang sudah hadir, serta terima kasih juga kepada ketiga calon ketua umum HIMTI 2022. Kami mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan. Saya Livia Cornelia dan rekan saya Kevin Samandaria pamit undur diri. Terima kasih.